Teman terbaik ditemukan di masa sulit, setia dalam susah senang, sakit maupun sehat, bahkan saat jatuh teman-teman kita tidak meninggalkan kita. Orang yang mengenal Tuhan sungguh-sungguh, itu komitmen ikut Tuhan, bukan hanya untuk berkat-Nya. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan dewasa dalam hubungan, mereka akan tetap setia meskipun mereka susah. Mereka tidak akan menyalahkan Tuhan ketika mereka dihantam badai. Firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan meluputkan mereka dari semuanya itu. Siapa bilang ikut Tuhan gak ada masalah? Akan banyak tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita, tapi itu semua gak membuat kita lemah, tapi membuat kita semakin mengandalkan Allah. Orang yang benar-benar mengenal Tuhan akan mengerti bahwa gini, tujuan dari semua masalah yang kita hadapi adalah untuk mengajar kita supaya mengandalkan Tuhan dan rendah hati. Ketika kita bikin salah, kita tahu bahwa ada harga bayar yang kita harus bayar, tapi kita juga tahu bahwa Tuhan pemurah, Tuhan yang sanggup meluputkan kita dari segala masalah. Ada firman Tuhan yang berkata gini, berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kita punya Tuhan yang pemurah, tapi kita harus tahu bahwa Tuhan itu benci kepada dosa. Dan kalau kita punya kedekatan dengan Tuhan, kita akan menjadi sensitif dengan apa yang Tuhan suka dan dengan apa yang Tuhan gak suka. Kalau kita dekat dengan seseorang, kita tahu apa yang dia gak suka. Ketika kita dekat dengan seorang teman, kita hafal makanan apa yang jadi kesukaannya. Kita akan hafal dia gak suka dibeginikan. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang dalam dengan Tuhan, kita akan sesadar-sadarnya tahu bahwa Tuhan benci dosa. Kita tahu kita tidak boleh mempermainkan kasih karunia Allah. Kita paham bahwa hidup dalam dosa adalah pengkhianatan terhadap Allah. Karena di dalam hubungan ada komitmen. Kalau kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, kita harus menjauhi dosa. Dalam hubungan, ketika kita punya teman-teman yang hanya mencari keuntungan dari kita, sementara mereka sendiri tidak mau bayar harga, itu nggak akan pernah bertumbuh jadi hubungan yang dalam. Tapi hubungan yang dalam adalah ketika keduanya mau berkorban. Nggak hanya mengambil keuntungan, tapi saling memberi diri untuk melayani. Orang yang mengenal Tuhan tidak hanya mau berkat Tuhan, tapi mereka juga ngerti memberkati pekerjaan Tuhan. Orang yang dewasa itu tahu bahwa dia harus memberi, mengembalikan perpuluhan, menabur bagi yang lemah, tanpa perlu dipaksa-paksa, dan gak usah pakai alasan nanya ayatnya di mana. Saya pernah katakan ini, sebenarnya gereja gak perlu maksa-maksa jemaat untuk memberi. Dewasakan saja, ajarin mereka firman, ajarin kebenaran. Kalau anak itu dewasa, mereka harusnya tahu memberi. Itu ukurannya. Tapi kalau menabur aja mesti dipaksa. Kalau mengembalikan perpuluhan aja nanya ayatnya di mana, menurut saya itu nggak dewasa. Anak yang dewasa pasti mau memberkati orang tuanya. Anak yang dewasa pasti mau bertanggung jawab untuk keluarganya. Sesimpel itu. Anak yang dewasa nggak cuma datang untuk makan, tapi mereka akan peduli untuk kebutuhan rumah tangganya. Jemaat yang sungguh-sungguh mengenal Allah tidak cuma cari Tuhan untuk berkatnya, tapi mereka tahu bahwa mereka harus menabur, karena orang yang menabur yang akan menuai. Dalam hubungan suami istri, dalam hubungan persahabatan, justru akan semakin kuat, semakin dalam ketika melewati banyak konflik. Ketika mereka berhasil melewati, menang atas konflik, hubungan mereka menjadi lebih baik. Kasih diuji justru ketika ada masalah, ada tantangan, ada konflik, dan ketika mereka mampu untuk saling mengampuni, mereka terbukti saling mengasihi. Amsal 10:12 bilang ini, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Orang yang sungguh-sungguh saling mengasihi itu bisa menerima kekurangan dan menghargai perbedaan. Dan orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan tahu bahwa Tuhan itu punya belas kasihan.